Jadi, apakah kalian siap untuk tantangan? Kita akan mulai dengan sandwich. Buatkan sandwich yang aku sukai. Ini mudah. Pikiranmu aku mengawasi semua orang. Aku pasti akan menang. Dan mengapa bersumpah? Sebaiknya kamu buat resepnya. Aku sudah memutuskan untuk membuatkan Margot sandwich termanis dalam hidupnya. Aku akan menambahkan Nutella dan marshmallow favorit semua orang. Tapi bukan itu saja. Kalian tidak boleh melupakan coklat dan juga sirupnya. Kalian tidak pernah bisa makan terlalu banyak. Sekarang lihatnya. Ini sangat nikmat. Lihatlah, ini sangat indah. Oh Mia, kamu sangat suka makanan manis. Aku akan membuat sandwich yang sangat lezat untuk cucu perempuanku. Dia ada ham dan juga keju. Dan untuk membuatnya lebih lezat, aku akan menggorengnya dalam wajan. Oh, aku bahkan meneteskan air liur. Lihatlah ini. Kalian tidak tahu apa-apa tentang sandwich yang sebenarnya. Ide menggorengnya bagus, tapi tidak harus semuanya. Kemudian menambahkan lebih banyak sayuran ke dalam roti. Sekarang saatnya untuk bahan rahasia, siput. Siput? Ini menjijikan. Siapa yang makannya? Kamu tidak mengerti apa-apa, Nenek. Ini benar-benar lezat. Siput harus dipanggang dan diletakkan di atas roti. Langkah selanjutnya adalah memarut keju dengan cetakan. Ngomong-ngomong, ini adalah salah satu keju termahal di dunia. Kenapa keju semahal itu berbau busuk? Ini mimpi buruk. Aku merasa mual. Nenek, jangan jatuh, tidak apa-apa. Aku belum pernah melihat reaksi seperti itu terhadap keju ini sebelumnya. Dan ini sangat konyol. Nah, sandwichku juga sudah siap. Wangi sekali. Nenek, bangunlah. Saatnya memberi Margot makan. Aku ingin tahu ada apa dalam sandwich ini. Apa ini? Siput dan keju bau? Tidak, aku tidak akan makan ini. Aku lebih suka sandwich di sisi ini. Ini terlihat bagus dan besar. Oh, ini sangat lezat. Baiklah, masih ada kandidat ketiga yang harus dicoba. Wow, aku sangat menyukai sandwich ini juga. Dengan menghitung, aku bisa memilih pemenangnya. Ini mini. Nenek, selamat, roti lapismu menang. Sudah kubilang, Margot, ini semua untukmu. Di babak selanjutnya, kalian harus membuatku salad Caesar favoritku. Pasti dilakukan. Oke. Wah, apa ini? Menurutku ini sangat sederhana. Hanya perlu motong-motong sayuran menjadi potongan-potongan kecil. Mia, tenang saja. Kamu harus motong sayuran dengan hati-hati. Lihat. Seperti ini, sekarang taruh semua di atas piring dengan lembut. Bersama dengan ayam tentu saja. Seperti ini. Keren. Sebenarnya jauh lebih rumit dari itu. Ambil air gula dan masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan air dan kocok dengan baik. Seperti ini. Apa yang dia lakukan? Aku akan membuat sesuatu yang enak. Hanya perlu menambahkan sesuatu seperti gelatin ke dalam campuran yang dihasilkan. Kemudian mengaduknya, membiarkannya di dalam wajan. Selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan. Dan waktu yang tepat untuk memotong ayam. Itulah keindahan yang didapatkan. Seperti ini. Margot pasti menyukainya. Nenek, apa yang kamu lakukan? Aku hanya memarut keju. Saatnya aku juga memasak. Berhati-hatilah. Baiklah. Aku akan memotong menjadi potongan-potongan kecil. Sungguh ini sangat membosankan. Tapi kita harus memotongnya lebih cepat. Ya, sangat sulit untuk mengajari anak muda sesuatu. Oh, apa yang aku lakukan? Ini tidak baik. Untung aku punya rencana cadangan. Aku harus mengambil beberapa permen karet hubah-bubah dan memecahkan menjadi potongan-potongan kecil. Sekarang aku butuh mata jelly. Nenek, bagaimana menurutmu? Oh, apa yang terjadi? Jangan menakut-nakuti wanita tua seperti itu. Salad manis juga pasti menyertakan marshmallow. Dan apa artinya tanpa selai? Sudah siap.
Margot, saatnya kamu memutuskan siapa yang menang kali ini. Wow, permen hijau apakah ini? Aku ingin coba. Apa ini guma? Oh, tidak. Oh, Caesar ini sepertinya terlihat keren. Betul, rasanya juga enak. Wow. Tapi aku memiliki salad yang indah lainnya di depanku. Dan yang paling lezat. Mia, kamu menang. Hore, aku tahu Caesar manisku adalah yang terbaik. Kali ini sederhana saja. Buatkan beberapa telur. Kamu ingin telur orak-arik? Oke. Tentu saja. Aku akan belajar membuatnya. Oh, nah ini dia. Pertama, kamu harus menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan. Aku juga boleh pinjam? Mengapa tidak bisa tertuang? Ayo. Oh tidak, ini sepertinya berlebihan. Ya, kamu bahkan tidak bisa mencahkan telur dalam tumpukan minyak seperti itu. Ngomong-ngomong, itulah langkah selanjutnya. Kenapa tidak? Tentu saja bisa. Lihatlah ini. Tada! Oh, hampir saja. Sebaliknya aku akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada telur orak-arik. Untuk ini aku perlu menuangkan krim kocok ke dalam wajan. Dan kemudian aku akan memakai kulit lemon. Sekarang tuangkan sedikit gula. Sudah, semuanya sudah baik. Sekarang biarkan di atas api sampai campuran mencapai 70 derajat. Betul sekali. Sekarang telur bisa kita bentuk. Untuk keakuratan, putih telur bisa dimasukkan ke dalam wajan. Dan aku akan menggunakan acar buah persik sebagai kuning telur. Sudah keren. Mia tidak senonoh duduk dengan mulut terbuka. Apa? Itu ada kebakaran. Oh tidak, itu benar. Apa yang sangat menyeramkan. Aku benar-benar lupa dengan telurku. Kelihatannya sangat mengerikan. Ya, telur orak-arik adalah masalah lain. Mereka terlihat sangat menggugah selera. Saatnya untuk Margot menentukan pemenangnya. Baiklah. Nenek, telur orak-arikmu cukup enak. What? Apa ini arang yang terlalu matang? Tidak, aku bahkan tidak akan mencoba omong kosong ini. Dan ini adalah kandidat ketiga yang terlihat sangat lezat. Sepertinya aku belum pernah mencicipi telur manis sebelumnya. Ini enak. Chef, selamat atas kemenanganmu. Itu sangat mudah. Tentu saja aku yang menang. Sekarang aku ingin kalian membuatkan aku donat. Bisa dilakukan. Oke. Baiklah. Oh, aku suka sekali dengan donat. Meskipun aku tidak tahu cara membuatnya. Adonan adalah tempat yang baik untuk memulai. Aku akan memotongnya menjadi bentuk yang tepat. Dan tentu saja akan digoreng di wajan. Ternyata ada cetakan khusus. Wow, itu sangat keren sekali. Mia, hati-hati. Baiklah, ini sudah selesai. Dan saatnya memanaskan minyak. Kau bisa masukkan donat ke dalamnya. Seperti ini. Apa yang selanjutnya? Oh iya, kita akan memasukkan ke dalamnya. Oh, itu seperti tertembak, tolong. Tangan, Mia, apa yang kau lakukan? Aku sendiri tidak tahu. Mencoba menangani minyak ini akan gila. Kita harus matikan api sekarang. What? Ini dia, aku telah menghancurkan segalanya. Karena itu kamu harus berhati-hati. Ya, aku kira hanya aku yang bisa memasak di sini. Ini dia, donatku hampir siap. Tinggal menambahkan isian dengan lapisan gula yang lezat. Untuk melakukannya, potong donat, kemudian tutup donat dengan bagian terpotong.
Celupkan dalam gelas. Akan sangat keren jika donat ditaburi dengan tambahan hiasan. Bentuk hati pasti akan cocok dengannya. Seperti ini akan sangat cantik. Dan ini dia. Sudah siap. Awesome. Persiapanku juga hampir siap. Tapi glaze dan sirup dalamnya terlalu manis. Lebih baik taburi saja donat dengan gula halus. Karena itu lebih baik. Wow! Ini dia. Benar sekali. Ini buat Margo. Keju, tentu saja. Aku punya ide untuk membuatnya. Tinggal bagikan keju yang dilelehkan. Dan lalu kita taruh ke dalam cetakan. Setelah itu, kita hancurkan Cheetos dengan baik. Apa yang dilakukan ini? Selesai? Lihatlah. Sekarang kita tinggal taruh Cheetos ini dan bungkus. Kemudian bungkus ke dalam kertas timah dan masukkan ke dalam penggorengan. Ini dia. Donat khas sudah siap. Margot, saatnya untuk memilih pemenang. Wow! Ini benar sangat indah dan juga lezat. Donat yang sangat manis dan penuh warna yang kamu buat, Chef. Nenek, aku juga suka donat bubuk buatanmu. Oke. Apa ini? Ini terlihat keren. Ini sangat pedas. Aku tidak suka itu. No. Chef, kamu menang lagi kali ini. Terima kasih, aku sudah berusaha keras. Sungguh indah. Aku selalu ingin ikut serta dalam tantangan merah muda. Awesome. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Luar biasa, aku suka beruang dan selai jeruk. Aku hanya perlu cara untuk memakannya. Gigiku tidak bisa mengatasinya. Ini semacam ejekan, tapi kupikir tahu bagaimana cara makannya. Gergaji akan membantu. Cool. Tapi bagaimana kamu berbagi dengan temanmu? Tidak, ini beruangku. Serakah. Dan sesungguhnya aku juga mendapatkan yang enak. Aku baru saja akan makan siang. Dan untuk itu tidak ada yang lebih baik daripada mie. Ini sangat lezat. Aku belum pernah mencicipi mie merah muda sebelumnya. Wait a minute. Berhenti, apa ini? Mengapa ada lada di sini? Oh tidak, ini mie pedas. Tolong, tolong aku. Kita perlu melakukan sesuatu dengan segera. Aku pikir aku punya alat pemadam kebakaran di satu tempat. Ini akan sangat membantu sekarang. Oi, aku tidak tahu menjadi pemadam kebakaran itu sangat berbahaya. Nah, semua yang tersisa dari beruangku adalah genangan air. Haha, tapi jangan tersinggung olehku. Aku tidak bermaksud demikian. Lebih baik tangkap beberapa busa. Apa yang menunggu kita kali ini? Saatnya mencari tahu. Tidak, aku benci lemon. Dan di sini aku memiliki air mancur coklat. Itulah jenis yang disukai semua orang. Ini akan menjadi manis dan sangat lezat bagiku. Dan sangat-sangat asam bagiku. Tadam! Jangan berterima kasih padaku. Ini satu-satunya lemon merah muda di dunia. Jadi cepat dan makanlah. Asam. Tapi aku kuat, jadi aku bisa mengatasinya. Aku bisa melakukannya, aku akan membuktikannya. Aku bisa. Lihat saja. Aku akan membuktikannya lagi. Oi, ini tidak bagus. Oh my God. Apa yang terjadi pada wajahmu? Kamu harus melihat dirimu sendiri. Nah, inilah saatnya untuk minum air coklat cair. Wow, betapa lezatnya. Ternyata coklat bukan coklat biasa, melainkan strawberry. Lebih baik makannya dengan sendok, namun butuh sendok yang lebih besar. Itu saja. Ayo kita coba. Itu saja.
Setidaknya biarkan aku mencicipi coklat ini. Apa? Tidak, ini milikku. Baiklah, tidak apa. Benar, aku baru saja punya ide jenius untuk membalas wanita serakah itu. Aku akan membuat beberapa gerakan bagus dan lemon akan berubah menjadi lollipop yang lezat. Lihatlah, aku akan membuat ini dan menghiasinya. Hei serakah, ayo bertukar. Aku akan memberikanmu permen lollipop ini dan kamu akan berikan coklatnya. Oke, aku tidak kehilangan apapun. Betapa menyenangkan akhirnya bisa terbebas dari lemon yang menjijikan itu. Lollipop jenis apa ini? Bahkan tidak enak. Ya, itu lemon. Apakah kamu tidak malu pada diri sendiri? Aku akan menutup air mancur coklat. Apa yang telah kamu lakukan? Ini akan meledak. Untung aku selalu sedia payung. Dan aku berlumuran coklat. Mari kita suit batu gunting kertas. Siapa yang pertama membuka tutupnya? Hore, aku menang. Aku menang lagi karena Fanta merah muda dengan tabung yang berbentuk kacamata ini sangat keren menunggu di bawah tutupnya. Nah, mari kita coba beberapa. Enak sekali. Ohoi, biarkan aku coba seteguk, colong. Tidak. Apa? Mengapa Anda mendapatkan Fanta yang lezat dan aku mendapatkan monster ini? Sungguh mimpi buruk. Mungkin tidak terlalu buruk. Mungkin kepiting ini bisa membantu mencuri beberapa Fanta dari si rakus yang tak pernah puas ini. Aneh, di mana Fantanya? Mengapa tidak mengalir? Apa? Beraninya kau? Apakah kamu habiskan Fantaku? Ini keterlaluan. Sekarang kamu harus makan kepiting yang menjijikan itu. Mungkin dia tidak begitu jahat. Au, sakit. Lepaskan aku, cepat. Cepat. Lihatlah seperti apa bentuknya. Sekarang kamu terlihat seperti badut. Aku pikir aku tahu apa yang bisa membantuku. Yang harus kamu lakukan adalah melucuti kepiting ini dan merebusnya. Sekarang tantangan ini akan berubah menjadi sesi memasak karena ini saatnya memasak kepiting ini. Resepnya sangat sederhana. Karena kalian harus mencelupkan kepiting ke dalam air panas. Sekarang tunggu sebentar. Dan kita tunggu sebentar lagi. Lihatlah betapa merahnya. Jadi sekarang sudah bisa dimakan. Tidak hanya bisa dimakan, tapi juga sangat lezat. Aku tidak keberatan memakan kepiting seperti ini. Karena ini benar-benar enak. Oke. Apakah keberatan jika aku membuka tutupnya terlebih dahulu? Ayo, sungguh indah. Seluruh mesin penjual otomatis penuh dengan permen karet merah muda. Sekarang itu beruntung. Tetapi bagaimana cara mendapatkan permen karet? Hanya perlu memasukkan koin ke dalamnya. Koin! Sebentar, tapi semua yang aku miliki denganku adalah sampah. Aku tidak bisa mendapatkan permen karet tanpa koin. Mereka lezat, ayo keluar. Wow, aku sangat beruntung karena aku mendapatkan permen lollipop yang sangat besar. Hanya saja tidak manis sama sekali. Tentu saja ini plastik. Aku ingin tahu apa yang di dalamnya. Wah, ada banyak sekali lollipops di sini. Dan semuanya milikku. Pertama kita harus menyingkirkan bungkusnya. Oh my God. Lihat betapa lezatnya. Dan yang paling penting aku bisa makan semuanya tanpa koin. Enak sekali. Aku ingin memakan semua lollipop sekaligus. What's the matter with you? Oi, aku pikir mereka terlalu besar. Bagaimana cara mengeluarkannya? Keluar, ayo. Akhirnya, sekarang aku hanya punya seteguk lollipop. Aku bahkan tidak bisa memimpikan itu. Aneh apa semua ini? Mengapa koin-koin ini terletak di bawah lollipop? Mungkin mereka untuk... Atau lebih tepatnya untuk mesin permenku.
Please. Okay. Aku setuju untuk memberikanmu koin, tapi kamu harus berbagi permen karet denganku. Mari kita coba. Aku pasti akan memutar ulang. Akhirnya aku memiliki koin-koin itu, jadi permen ini milikku juga. Sudah berapa lama aku menunggu hal ini, betapa lezatnya. Wow, berapa banyak permen karet yang ada di sini. Apa bedanya? Oh tidak, berapa banyak kamu ada? Apa bedanya lagi pula mereka milikku? Apa? Bagaimana dengan kesepakatan kita? Pembohong, penipu, berhenti bergumam. Lihatlah gelembung yang akan aku tiup. Wah, ini sangat besar. Aku pikir akan menyenangkan jika aku menusuknya dengan tongkat. Ini Lia. Hei, aku berlumuran permen karet. Lepaskanku. Kita harus segera membersihkan, merapikannya. Oh, ini adalah kecoa yang udah mati. Dan burung yang mati tidak boleh di sini. Ini juga kulit pisang. Sebentar. Oh, aku punya ide. Aku punya banyak pensil dan spidol di dalam ransel yang bisa diwarnai. Sekarang aku akan suka dindingnya dengan berwarna kuning. Wow, ini akan menjadi lebih cantik. Dan juga warna merah untuk atapnya. Bagus. Pensil-pensilku juga bisa digunakan untuk membuat bingkai yang indah untuk jendelaku. Lihatlah, aku benar-benar bersenang-senang di halaman dan bermain. Bagus. Aku juga akan mewarnai kartu-kartu ini, sehingga aku bisa bermain di halaman rumah iniku yang sangat indah. Ini sangat bagus. Wow, ini menyenangkan. Nicole sangat senang di rumah barunya. Hai, Phoebe. Di sini sangat dingin. Kecuali aku benar-benar lupa dengan pohonnya. Pohon ini harus segera dirawat. Baiklah, aku akan menyiramnya. Wow, bagus sekali. Keren. Lihatlah harumnya wangi. Mengapa Nokil memiliki rumah yang lebih baik? Baiklah, aku segera mengerjakan dekorasinya. Tolong datang ke sini. Oh. Salam, Nona. Ada yang bisa aku bantu? Bereskan rumahku dan cepatlah. Hello. Tolong, buat yang bagus. Sebentar. Apa kau suka dengan warna merah muda? Tidak, aku lebih suka warna emas. Biar rumahku berkilau seperti emasku. Wow. No. Ini emas untuk rumahku. Dimengerti. Ini akan siap digunakan sekarang. Kita tinggal melebur emasnya dan menyiram dari atapnya. Ini akan menjadi lebih bagus. Let's go. Bagaimana? Lihatlah. Lumayan. Sekarang tinggal menghias dindingnya dengan emas. Bagus sekali. Tolong dekor lagi. Oke, aku mengerti sekarang. Ini akan segera selesai. Mungkin akan ditaruh di sini. Bagus, Mike. Kau hebat. Let's go. Sebentar. Warna apa yang kamu suka? Pilihanmu tidak ada bandingannya. Bagaimana dengan karpet dan pepohonan? Tentu saja. Dan dengan pohon dari uang? Iya, pasti. Sebentar. Ini akan segera selesai. Jangan lupa pohon dari uang. Wow, ini bagus sekali. Cool. Sekarang sudah selesai. Bagus sekali. Ini dia bayarannya. Silakan dihitung. Goodbye. Bagus. Terima kasih, Nona. Sampai jumpa.
Akhirnya rumahku selesai. Sungguh indah, tidak seperti rumah orang lain. Wow, indah sekali. Aduh, tidak boleh ada yang masuk ke propertiku. Apakah itu jelas bagimu? Oh, begitu? Baiklah, terima kasih kembali. Kita perlu melakukan beberapa desain interior. Di mana kamu ingin memulainya? Aku ingin tahu. Oh, aku tahu. Apa yang sedang dia lakukan? Halo adik, bolehkah aku minta bungkus es krimmu? Enak. Terima kasih. Aku harap nenek tidak keberatan jika mengambil cerminnya. Mimpi yang indah. Oh, aku akan ambil. Mimpi yang indah, nenek. Oh, aku juga butuh rambu jalan ini. Dan juga botol-botol kosong. Sekarang aku punya semua yang kubutuhkan. Oke lah, pertama dan yang terutama, aku akan membuat meja yang bagus untuk boneka beruangku. Seperti ini. Dan ini akan menjadi atasannya. Bagus sekali. Halo, ini rumah barumu. Silakan. Kamu akan taruh di sini. Apakah kamu suka? Mari kita lihat. Oh, tidak, ini kaos kakiku yang bau. Tapi baju pelangi ini akan menjadi permadani yang sangat bagus. Keren. Dia akan taruh di sini. Ini sangat lembut. Oh, steakes loli ini akan menjadi rak yang bagus di dinding tempat aku menyimpan. Lihatlah, dia akan taruh di sini dan gantungkan di sini. Burung bangauku dan juga bungaku. Sepertinya dinding ini bernoda. Aku harus segera menempelkan stiker warna-warni untuk membuatnya lebih menarik. Ini keren. Sekarang aku hanya perlu mencari tempat untuk cermin. Ini sangat bagus. Lihatlah. Sekarang kita akan taruh selotip yang cantik dengan warna kuning favoritku. Seperti ini. Sudah selesai. Wow, aku menyukainya. Oh, aku akan mengecat mahkota untuk diriku sendiri agar semua orang tahu bahwa ini adalah rumah seorang putri kecil. Wow, cantik. What? Oh, ada apa dengan kumisnya? Seorang putri. Itu lucu sekali. Roxy, kenapa kamu masuk ke propertiku? Baiklah. Saatnya aku juga mengisi rumah baruku. Pertama, aku akan meletakkan karpet yang empuk agar aku bisa beristirahat dengan nyaman. Lalu aku akan menempelkan tirai emas yang indah dengan tanda di atasnya. Aku suka sekali. Dan jangan lupa, kita taruh tanda agar semua orang tahu siapa yang terkaya. Dan juga sebuah lemari untuk lemari pakaianku. Yang cantik dan juga mahkota dan aksesoris lainnya. Aku akan menghias dinding rumah baru dengan foto-foto kenangan bersama pangeran dan singgasanaku. Dan tentu saja, aku tidak melupakan cermin dengan meja emas untuk makeupku. Bagus sekali. Sudah selesai. Dan sekarang yang terakhir adalah sentuhan ini. Oh, jangan lupa. Sekarang kita bisa duduk dan mengagumi dan juga merias wajahku dengan cantik. Siapa gadis cantik di cermin itu? Kita harus segera difoto dan perlihatkan kepada para tetangga. Ya, cantik sekali.
Apa? Apa ini? Oh my God. Roxy memamerkan riasannya lagi. Ini bukan hanya makeup, tapi juga interior yang sangat bagus. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Nicole di tempatnya. Dia sedang minum teh. Aku juga mau. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Halo, aku juga ingin mengadakan pesta. Semua sudah jelas. Kalau begitu kamu perlu speaker besar untuk musik, bola disco, untuk menari, dan juga seorang DJ. Mari kita menari. Bagus sekali, ini bayaranmu. Terima kasih. Oh, Britney. Halo teman-temanku sayang. Muah muah. Mari kita mabuk di pestaku. Musik ini terlalu keras. Halo petugas keamanan, tetanggaku sedang mengadakan pesta dan mengganggu. Halo, apa yang terjadi? Musik di tetanggaku terlalu keras. Aku mengerti, aku akan perbaikinya, Nona. Hei, jangan berisik lagi. Aku melihatmu. Kalian tidak boleh membuat keributan. Oh, sebentar, maaf. Apa? Kamu mengganggu tetanggamu. Hentikan pestanya. Bagaimana jika aku membayarnya? Baiklah, Nona. Silakan lanjutkan. Maaf, aku akan pergi. Sorry. Maaf, ini bukanlah masalahku. Musiknya ternyata bagus. Bagaimana kalau kita bertepuk tangan? Yuhu! Apa yang terjadi? Bagaimana dengan bersenang-senang bersama? Aduh, mengapa itu? Tidak, jangan pergi. Pestanya masih berlangsung. Kita sedang berusaha memadamkan api sekarang. Oh, tolong. Jangan khawatir, Roxy. Aku punya alat pemadam kebakaran. Itu berhasil. Oh my God. Oh, tidak. Apa yang terjadi dengan rumah baruku? Nicole, bolehkah aku tinggal bersamamu? Tentu saja, menginaplah. Apa kamu minum teh? Aku akan berikanmu minuman. Terima kasih banyak. Aku senang sekali.